Ini gua mau bahas tentang em, orang-orang sekarang ya, anak-anak sekarang ini. Kenapa sih kalian itu ya kalau komen gitu ya, untuk hal-hal yang kayak soal perang, soal ada pengerusakan, soal ada kerusuhan, ada demo atau apa. Kenapa sih anak-anak sekarang itu, orang-orang sekarang gitu ya, kok ininya nggak dipakai gitu loh, dengan selalu berkata pasti agama sebelah, pasti agama itu tuh yang demen perang, pasti agama ini tuh, pasti agama onono. Kenapa sih harus harus bawa-bawa agama gitu loh? Jujur ya, gue nggak suka ini loh yang bikin jadi Indonesia itu ya, antar agama tuh selalu berantem gitu loh ya, antar agama, khususnya agama Kristen sama agama Islam. Kenapa sih nggak bisa akur berduaan? Gue bingung deh bener-beneran. Agama Kristen sama Islam itu dari dulu, dari gua kecil itu selalu aja pada saling sikut-sikutan dari dulu. Gua ngeliat Buddha sama Hindu anteng-anteng aja noh, nggak kayak yang dua ini. Denger ya, mau suka perang, mau suka demo, mau suka ngerusak, mau suka selingkuh, mau suka mukulin, mau suka apapun yang nggak baik ya, kelakuan yang tidak baik, jangan dilihat dari agamanya. Coba ininya dipakai ya. Gue tahu, gue percaya, gue yakin orang yang selalu nyebut-nyebut agama sebelah, agama itu, agama ini, agama ono, itu tuh mereka nggak pernah baca isi kitab suci agama lain. Jangankan kitab suci agama lain, kitab suci agama lu sendiri aja gue yakin lu jarang baca, atau mungkin nggak pernah lu sentuh, nggak pernah lu buka gitu loh ya. Kalau kita pernah membaca ya kitab suci agama lain, maka kita bisa tahu bahwa yang diajarkan di dalam kitab suci setiap agama dengan perilaku umatnya itu jauh berbeda ya, jauh berbeda gitu loh. Kalian tuh jangan nggak tahu gitu loh apa yang sebenarnya diajarin apa, kalian menghakimi gitu loh ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue dulu Kristen fanatik, tapi begitu gue pindah ke agama Islam, gue baca Al-Quran walaupun yang terjemahannya, tapi gue bisa memahami, oh ternyata begini, pemikiran gue jadi rada berubah. Ternyata yang busuk itu, yang jelek itu, yang ngejelekin sebuah agama, yang memperburuk, yang pokoknya yang benar-benar ngejelekin agama itu adalah kelakuan kitanya, umatnya. Kitab sucinya nggak ada tuh yang ngajarin untuk yang musuhin gitu ya agama lain. Nggak ada satu agama apapun juga. Bahkan kepercayaan, animisme, dinamisme pun tidak ada yang mengajarkan untuk saling membenci, untuk saling membunuh, untuk saling menyakiti, untuk saling merugikan. Nggak ada ya, nggak ada. Dari kepercayaan ya, animisme, dinamisme, dari Taoisme, dari Buddha, Hindu, terus Kristen apapun, Islamnya juga, Islam apapun juga, itu nggak ada di kitab suci kita tuh, nggak ada ajarannya tuh, nggak ada yang ngajarin untuk semuanya untuk menduakan Tuhan tuh, nggak ada yang ngajarin untuk tidak menghormati orang tua, tidak ada. Semua ngajarin 10 hal yang diperintahkan Tuhan kalau di Kristen ya, di agama apapun, di kepercayaan juga begitu kok. Walaupun mereka mengambil simbolnya adalah lewat batu, pohon atau apa ya, animisme, dinamisme gitu, tapi mereka itu kan tetap kepercayaannya itu Tuhan, jadi sang pencipta langsung, mereka tuh komunikasinya langsung dengan sang pencipta
gitu loh ya. Nggak ada perantara nabi. Kalau animisme dinamisme itu nggak ada perantara nabi gitu loh, nggak ada. Mereka itu hubungannya langsung dengan sang pencipta. Melalui apa? Ya itu tadi, perantara doang, perantara, yaitu pohon, yaitu batu, yaitu apa gitu kan, laut atau bulan atau apa. Itu hanya simbol aja gitu loh, hanya simbol aja. Kayak kita pergi ke masjid gitu kan, kita berdoa di masjid gitu kan. Sama aja kayak kita berdoa ke gereja, kita pergi ke gereja gitu kan. Gereja itu kan maksudnya simbol kan, hanya simbol aja gitu loh. Bahwa kita datang ke tempat itu untuk beribadah, datang kepada sang pencipta. Kan maksudnya begitu kan, hanya sebuah simbol tempat ibadah tuh. Kepercayaan animisme dinamisme pun sama seperti itu. Pohon ya cuma hanya sebagai simbol, di mana ya mereka bingung, apalagi waktu zaman dulu mereka bingung. Ya gue mau kemana nih gitu kan, gue mau berbicara dengan sang pencipta di mana gitu kan, yang tenang, yang bisa gimana. Oh ya udah deh, di sini aja deh gitu. Nggak ada pikiran untuk menduakan, nggak ada pikiran untuk meminta sesuatu. Itu bukan yang ke Tuhan, bukan ke sang pencipta, bukan. Animisme dinamisme tuh nggak kayak begitu pikirannya gitu loh ya. Banyak yang tidak memahami ini. Tolong ya, kalian tuh anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, ininya dong, jangan dong dipakai ya. Kalian itu kemarin sih kurikulum sekolahnya itu pada nggak bener, nggak ada ujian, nggak ada apa, jadi nggak dites, ininya nggak dites, kecerdasannya, intelektualitasnya nggak ada. Anak-anak sekarang tuh wawasannya nggak ada, kalah sama emak-emak, sama tukang sayur gitu kan. Kalian tuh aduh, anak-anak sekarang ini pada ininya cuman buat main game doang, main HP, main game, main TikTokan, main apa yang kayak begitu doang taunya. Wawasannya nggak ada. Kalian cuman bisa satu hal, udah satu hal itu doang. Kalian fokus di satu hal doang. Kalian tuh nggak bisa hal yang lain. Kalian tuh pengetahuannya nggak ada yang lain. Yang kalian kuasain cuma satu, ya udah satu itu aja. Ininya nggak dipakai gitu loh. Udah males, pengen gaji gede tapi kerjanya pengen yang enak. Ininya nggak ada, ininya nggak dipakai. Bodoh kalian tuh. Tolong dong ya, jangan suka bawa-bawa agama ini agama itu. Yang namanya tukang ngerusuh, tukang yang nggak bener, yang nggak baik, itu sifat manusianya. Dan bukan juga karena zodiaknya, bukan karena sionya ya. Itu hanya sebagian aja ya. Tapi dasarnya adalah sifat manusianya yang nggak baik gitu loh. Jadi jangan suka melibatkan agama, melibatkan sio, jangan suka melibatkan bintang atau zodiak. 3 hal ini jangan. Kalau orang berkelakuan tidak baik, melakukan hal yang tidak baik, jangan melibatkan 3 hal ini ya. Agama, zodiak, dan sio. Dan sio itu jangan dipakai-pakai, nggak ada hubungannya ya. Camkan itu.